adalah sahabat. Sahabat yang bukan sekedar sahabat. Dulu, sebelum dunia kami sejauh ini, setiap pagi dimulai dengan wajah yang sama. Setiap sore ditutup dengan cerita yang berbeda. Kami bertiga, Sanik, Erika, dan Indah, bertemu bukan cuma sebagai teman kuliah, tapi sebagai tempat pulang satu sama lain. Kami berbagi tawa, lelah, mimpi, dan ketakutan, tanpa pernah berpikir soal jarak di antara kita. Waktu itu, kami bertiga percaya kalau kebersamaan akan selalu mudah, sampai akhirnya hidup mengajarkan kita bahwa tumbuh dewasa seringkali berarti belajar untuk berjalan sendiri. Setelah lulus, arah hidup kami mulai berbeda, bukan karena ingin menjauh, tapi karena mimpi menuntun kami ke tempat yang berbeda. Pelan-pelan, pertemuan digantikan oleh pesan-pesan singkat, dan kebersamaan berubah menjadi jadwal yang harus disepakati. Hai, kenalin, gue Sanik. Setelah lulus kuliah, gue mutusin untuk ninggalin Bekasi buat kerja di Jogja. Di kota ini, gue mulai jadi diri gue sendiri yang seutuhnya. Dan gue merantau, gue jadi bisa belajar banyak hal baru. Mulai dari lebih mandiri, sampai jadi lebih dewasa. Di sini semuanya serba sendiri. Gak ada yang nanya gue udah makan atau belum, gak ada tempat buat ngeluapin keluh kesah, semuanya harus gue hadapin sendiri. Dan semenjak di kota ini, gue bisa lebih mengenal diri gue sendiri. Tapi di sela-sela kesibukan kerja, kadang gue suka kangen momen saat gue masih kuliah. Mulai dari notifikasi grup chat WhatsApp yang selalu rame, video call gak kenal waktu, dan masih banyak lagi yang bikin gue kangen masa-masa kuliah. Tapi dengan notifikasi grup kecil persahabatan gue saat kuliah ngebuat rindu gue sedikit terobati, karena kita masih bisa terhubung satu sama lain. Kita nggak sering ketemu lagi, tapi selama kita masih saling nyapa, gue percaya kita nggak benar-benar kehilangan satu sama lain. Gue Erika, anak bungsu yang dari kecil gak pernah jauh dari rumah. Keluarga selalu jadi tempat paling aman buat gue. Makanya waktu gue mutusin kerja di kota ini, gue tahu ini bukan keputusan yang gampang. Jauh dari orang tua, jauh dari suasana rumah. Ada hari-hari di mana gue ngerasa kecil di tengah gedung-gedung tinggi. Tapi anehnya gue bahagia. Karena kerjaan ini adalah passion gue. Di sini gue ngerasa hidup, ngerasa berguna, dan lagi ngejar versi terbaik dari diri gue sendiri. Walaupun sering sendiri, chat singkat dari keluarga dan pesan dari sahabat lama selalu jadi penyeimbang antara ambisi dan rasa rindu. Dan ini gue, Indah. Setelah lulus kuliah, hidup gue sempat berhenti sebentar. 4 bulan gue nunggu kepastian, 4 bulan gue penuh ragu, dan 4 bulan gue belajar buat sabar. Sampai akhirnya, gue dapat pekerjaan yang gue impiin dari dulu. Jadi, seorang jurnalis. Pekerjaan yang menuntut gue untuk peka, berani, dan jujur. Walaupun sekarang gue jauh dari keluarga dan teman-teman yang dulu selalu ada, gue percaya langkah ini adalah awal dari perjalanan panjang dan awal dari mimpi yang akhirnya nemuin jalannya.
layar yang tadi rame, sekarang gelap. Ketawa kami masih kebayang, tapi sunyinya datang pelan-pelan. Kadang gue lupa, kalau bertumbuh berarti harus merelakan banyak hal, termasuk jarak. Dulu, kalau capek, gue tinggal nyamperin mereka. Sekarang, gue cuma bisa ngetik rasa kangen dan berharap itu nyampe. Emang sih, teknologi bikin gue tetap terhubung. Tapi kalau kayak gini, selalu ngingetin gue, gak semua rasa bisa dikirim lewat layar. Lucu ya? Perasaan kemarin masih bareng, sekarang gue udah sendiri lagi. Kadang gue mikir, apa gue terlalu jauh ya perginya? Tapi setelah dengar suara mereka barusan, gue sadar, kita gak hilang. Kita cuma berubah cara hadirnya. Chat dan video call mungkin terlihat sederhana, tapi dengan kita LDR ini cukup buat ngingetin gue kalau gue masih punya mereka. Walaupun hanya dengan video call, tapi gue merasa mereka ada di dekat gue. Hidup akan selalu membawa kita ke jalan yang berbeda. Waktu memaksa kita tumbuh, jarak mengajarkan kita arti kehilangan, dan kesibukan seringkali membuat kita lupa pada orang-orang yang pernah paling dekat dengan kita. Persahabatan tidak selalu tentang seberapa sering bertemu atau seberapa dekat jarak yang memisahkan. Terkadang, persahabatan adalah tentang niat untuk tetap peduli, niat untuk saling menyapa, dan niat untuk tetap hadir, meskipun hanya lewat layar kecil bernama ponsel. Komunikasi digital memang tidak bisa menggantikan tatap muka, tidak bisa menggantikan pelukan, dan tidak selalu mampu menghapus rasa rindu. Namun, di balik keterbatasannya, ia menjadi jembatan agar hubungan tidak benar-benar hilang di telan waktu. Film ini mengajarkan bahwa persahabatan yang kuat bukanlah yang selalu bersama, melainkan yang mampu bertahan di tengah perubahan, jarak, dan perbedaan kehidupan. Selama masih ada usaha untuk saling terhubung, selama masih ada ruang untuk mendengar dan memahami, maka sebuah persahabatan akan selalu menemukan jalannya untuk tetap hidup. Akhirnya, kami tumbuh di kota yang berbeda, menjalani hidup dengan ritme yang berbeda, tapi selama masih ada pesan yang bisa dibalas dan rindu yang kita jaga, persahabatan ini akan tetap hidup. Karena dalam komunikasi digital, yang terpenting itu bukan sekedar seberapa sering kita bertemu, melainkan seberapa tulus kita bertahan.